Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Faris Alsyam. Seperti biasa, setiap hari kita akan ada laporan langsung dari jurnalis Tribun Timur di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Dan hari ini Tribuners, edisi Sabtu 13 November 2021, kita akan ada laporan langsung dari jurnalis Tribun Timur di Luwu Timur, di Kabupaten Bulukumba, dan Kota Parepare. Tribuners. Kita beralih ke berita pertama, Tribuners. Hingga hari ini kelangkaan BBM masih terjadi di sejumlah wilayah atau daerah di Kabupaten Luwu Timur akibat penutupan jembatan miring di Kota Palopo yang membuat aliran distribusi bahan bakar minyak terganggu. Selain kelangkaan BBM tentunya mengakibatkan pekerjaan yang profesi-profesi atau pekerjaan yang membutuhkan BBM di Kabupaten Luwu Timur terhambat, salah satunya nelayan. Untuk informasi lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Luwu Timur, ada Ivan Ismar. Selamat siang, Ivan. Selamat siang, Bang Farisal. Baik, Ivan, bisa dijelaskan dampak dari kelangkaan BBM yang terjadi di Luwu Timur hingga hari ini, khususnya dari sektor perikanan atau nelayan, Ivan? Baik, memang kelangkaan BBM yang terjadi sepekan lebih di Kabupaten Luwu Timur berdampak pada masyarakat dari banyak kalangan, khususnya nelayan. Dari informasi yang dihimpun bahwa sejumlah nelayan di beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu Timur tidak bisa melaut karena tidak adanya BBM untuk digunakan pergi melaut. Selain itu ada juga siswa atau murid sekolah yang terpaksa tidak bisa ke sekolah karena para orang tua murid ini atau siswa ini tidak mempunyai BBM kendaraannya sehingga tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah karena mengingat aturan di Pemkab Luwu Timur sendiri selama pembelajaran tatap muka terbatas ini orang tua diwajibkan atau keluarga dekat diwajibkan untuk mengantar anaknya ke sekolah. Namun dampak yang sangat dirasakan dari kelangkaan BBM ini adalah nelayan. Ini sangat berpengaruh pada mata pencarian nelayan di Kabupaten Luwu Timur karena memang dalam beberapa hari terakhir nelayan sangat sulit memperoleh BBM karena di SPBU sendiri yang menjadi sumber masyarakat untuk membeli BBM itu terjadi antrian yang sangat panjang. Bahkan antrian yang panjang kendaraan ini stok BBM di SPBU itu sampai tidak mencukupi. Nah, makanya ada kendaraan yang biasa bermalam sampai berhari-hari untuk menunggu stok BBM yang masuk ke Luwu Timur. Pak, dampak dari jembatan miring yang ditutup di Kota Palopo ini memang distribusi BBM yang masuk ke Luwu Timur itu dialihkan, jadi BBM yang masuk ke Luwu Timur sekarang itu dari Sulawesi Tengah atau Poso untuk bagaimana stok BBM di Luwu Timur itu bisa terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat. Bang Farisa. Baik, Ivan, bagaimana dengan distribusi atau penjualan bahan bakar minyak eceran di Kabupaten Luwu Timur, Ivan? Apakah ada terdampak dari kelangkaan BBM yang masuk ke Luwu Timur? Ya, baik. Memang semenjak BBM langka di tingkat pengecer sendiri, warga juga kesulitan untuk membeli. Kalaupun ada stok yang dijual oleh pengecer, harganya pun relatif mahal, di kisaran harga 20.000, bahkan ada yang 25.000, 35.000, bahkan yang termahal itu ada sampai 40.000 per botol ya. Nah, itu yang kemudian juga dikeluhkan oleh masyarakat karena mahalnya BBM yang dijual di tingkat pengecer, Bang Farisa. Ivan, adakah antisipasi atau langkah yang diambil pemerintah setempat termasuk kepolisian untuk mencegah adanya penimbunan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh oknum tertentu, Ivan, di Luwu Timur? Ya, Kapolri sendiri sudah mewaspadai adanya praktek penimbunan BBM di masa sekarang karena BBM yang langka. Untuk itu, untuk penjagaan yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur, mensiagakan personelnya di setiap SPBU agar praktek-praktek penimbunan maupun untuk menjaga kondisivitas di SPBU itu tetap terjaga, maka setiap hari dijaga oleh aparat polisi, TNI maupun dari Satpol PP. Kapolres Luwu Timur AKBP Sylvester MMC Mamora sendiri sudah menegaskan bahwa kalaupun ditemukan ada penimbun
BBM, maka akan diproses dan ditindak tegas, Pak Haris. Baik, Ivan. Terakhir, adakah selain nelayan atau profesi-profesi lain yang paling terdampak oleh kelangkaan BBM di Luwu Timur dan daerah-daerah lain di Kabupaten Luwu dan sekitarnya, Ivan? Baik, tadi selain nelayan, tadi juga saya menemukan warga yang mempunyai usaha bangunan. Jadi dia mengeluh karena tidak bisa mengantar bahan-bahan bangunan yang sudah dibeli oleh konsumen karena tidak mempunyai BBM di kendaraannya, sehingga dia mengatakan bahwa kalau ada konsumen yang membeli silakan dijemput sendiri ke tokonya. Kalau tokonya yang disuruh mengantar itu tidak bisa karena terkendala BBM yang tidak tersedia. Kami juga mempunyai kutipan wawancara singkat dari seorang nelayan asal Tampina yang sangat merasakan dampak dari kelangkaan BBM ini. Ini kelangkaan BBM kita rasa, Pak. Baik, pokoknya semua terpengaruh, Pak. artinya masyarakat sudah menderita, mana lagi kita bikin mengantri begini. Atas sedikit jadi batasi juga 200.000. Jadi teman-teman juga butuh juga sebagian yang motor-motor mana mesti ganti, weh. Saya bilang iya, biasa juga guys yang baru sampai kita. Ada sedikit. Itu bagi-bagi. Begitu, Ci. Oh dia apa? Oh, kita antar ini untuk pakai mesin ketingting di nelayan, Bapak di? Iya, nelayan saya. Jadi berapa? Pengimpan saya tuh. Jadi berapa hari mungkin turun ngempang gara-gara dari bensin, Pak? Selama susah bensin. Nggak pernah gitu turun ngempang? Pernah sih 1 kali karena masih ada itu dulu di mobil itu. Iya. Itu bisa baru turun, Pak. Sekarang ini nggak pernah nih karena. Iya, susah bensin, bikin mengantri dulu kan. Nanti sudah agak baru turun lagi. Begitu saja. Jadi ini kelangkaan BBM juga berpengaruh sama tadi mata pencarian tadi. Kalau BBM langka, semuanya terpengaruh karena bukan bilang nelayan saja. Iya. Semua kena karena pengusaha-pengusaha kecil sampai penjual kerupuk juga. Jangan bilang. Penjual kerupuk juga kasih menderita. Dia bilang saya tidak bikin menjual kerupuk gara-gara tidak ada bensin. Terus juga mau dia apa? Nanti dia bilang tengah jalan kita habis bensin, di mana kita mau ambil? Dorong itu mobil. Jadi aku bilang gitu. Jadi ini kelangkaan BBM ini berdampak sama mata pencarian saya, Pak. Betul luar biasa. Itu yang aku bilang kalau BBM seperti ini menderita betul kita ya. Nah tidak ada pokoknya kita ini yang pengusaha kecil atau petani tidak ada. Mati kita punya usaha. Gimana? Nah kita jalan pakai bensin. Apalagi pergi laut, pergi empang, bensin semua kita pakai. Cara jurnalis Tribun Timur Ivan Ismar dengan nelayan asal Tampina, Malili, Udin terkait kelangkaan BBM yang melanda Luwu Timur. Terima kasih Ivan Ismar atas laporannya. Kami tunggu update terbaru terkait kelangkaan BBM dari Luwu Timur. Tribuners jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan kembali di live report Tribun Timur. Jadi tetap di channel YouTube Tribun Timur.